Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan Allah nikmat kesehatan dan juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama nak ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul di sekolah kita tercinta. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini pembelajaran kita yaitu tematik 3D, yaitu materi matematika subtema 1. Jadi silakan anak-anak guru dipersiapkan buku cetak tematik 3D-nya, kemudian buku tulisnya, dan juga alat tulis yang lainnya. Karena akan ada tugas di dalam materi hari ini, ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk berdoa, doa menuntut ilmu yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga Allah memberi kemudahan kepada anak-anak guru semua dalam memahami materi pada hari ini. Ya, baiklah, langsung saja kita bahas materi matematika di subtema 1. Baiklah anak-anak Bu Guru, sekarang silakan buka bukunya halaman 12. Di sini di buku kalian ada soal cerita, sekarang kita baca sama-sama. Di sekolah Tony terdapat perpustakaan. Siswa boleh meminjam buku di perpustakaan tersebut. Koleksi buku milik perpustakaan ada 2.500 buah. Ya, jadi di dalam perpustakaan itu ada koleksi bukunya yang berjumlah 2.500 buah. Yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Jadi dari 2.500 ini ada 1.300 buku pelajaran dan juga ada 1.200 buku cerita ya di perpustakaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, coba tuliskan kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam siswa dan banyak buku yang ada di perpustakaan ya. Jadi tuliskan kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam dan yang tidak dipinjam ya, atau buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang B, tuliskan kemungkinan banyak buku pelajaran. Tadi 2.500 ini terdiri atas dua ya, atas buku pelajaran 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Nah, yang B, tuliskan kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan. Maksudnya itu kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan yang tidak dipinjam nak ya. Yang tidak dipinjam itu otomatis yang ada di perpustakaan. Kemudian yang C, tuliskan juga kemungkinan banyak buku cerita. Kalau yang B tadi banyak buku pelajaran, yang C tuliskan juga kemungkinan banyak buku cerita yang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan atau yang tidak dipinjam. Nah, untuk cara penyelesaiannya bisa lihat di bawah sini penyelesaian. Buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan. Ya, jadi buku milik perpustakaan tadi berapa? 2.500. Sedangkan banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan itu ketika ditambahkan maka hasilnya harus 2.500. Nah, bagaimana caranya? Untuk kemungkinannya bisa kita tentukan sendiri angkanya nak ya. Asalkan dia berjumlah 2.500. Misalnya gini, caranya tadi jumlahnya 2.500 ya. Kita cari bilangan yang lebih kecil dari 2.500. Misalnya di sini 1.000 ya. Anak-anak Bu Guru boleh tulis angka berapapun tetapi harus lebih kecil dari 2.500. Jadi misalnya di sini ditulis 1.000. Jadi bilangan lainnya diperoleh 2.500 dikurang 1.000, artinya 1.500. Nah, jadi bentuk penjumlahannya adalah 1.000 ditambah 1.500 sama dengan 2.500. Itulah ya. Jadi kemungkinannya banyak buku yang dipinjam adalah 1.000. Dan buku yang terdapat di perpustakaan adalah 1.500. Maka ketika dijumlahkan hasilnya 2.500, yaitu koleksi buku yang ada di perpustakaan jumlah semuanya ya, yaitu 2.500. Jadi begitu. Nah, di sini bisa dilihat juga di halaman 13. Di sini ada juga dengan cara yang sama dapat menentukan bentuk penjumlahan sebagai berikut. Jadi misalnya gini ya, ini yang untuk yang A tadi. Pertanyaan yang A tadi kan
tulislah kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam siswa dan banyak buku yang ada di perpustakaan. Jadi untuk angkanya bisa ditentukan sendiri ya dengan cara yang tadi. Pilih angka yang lebih kecil dari 2.500. Kemudian dikurangkan, maka hasilnya itu menjadi bilangan yang nantinya akan ditambahkan dengan bilangan sebelumnya. Jadi misalnya gini ya. Nih, buku yang dipinjam yaitu 1.000 ditambah buku di perpustakaan 1.500. Maka ketika dijumlahkan adalah 2.500 karena koleksi buku seluruhnya adalah 2.500. Ya, kemudian lihat lagi di sini yang B, tuliskan kemungkinan banyak buku pelajaran yang sedang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan. Jadi yang sedang dipinjam dan yang ada di perpus, dan jumlahnya harus 1.300 ya. Jadi karena di sini buku pelajaran itu adalah jumlahnya 1.300. Maka untuk buku pelajaran yang sedang dipinjam dan yang tidak dipinjam maka harus berjumlah 1.300. Nah, kalau di sini di buku kalian, di sini dibuat buku pelajaran yang dipinjam yaitu 750 dan buku pelajaran di perpustakaan maka 550. Jadi 1.300. Jadi kalau ditambahkan yaitu 1.300. Bagaimana cara menentukan ini? Menentukannya bisa dengan misalnya kata Bu Guru tadi, cari angka yang lebih kecil. Kan jumlahnya 1.300. Maka kita cari misalnya angkanya kalau di sini 750 berarti 1.300 dikurang 750. Tapi ingat lagi nak ya, harus benar-benar sejajar. Kalau dia ratusan maka harus sejajar dengan ratusan. Kalau dia ribuan maka harus sejajar angkanya dengan ribuan. Yang ini kan satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Jadi harus sejajar ya dalam menjumlahkannya. Karena dia mau mencari angka berikutnya maka kita dikurang. 0 tambah 0, 0 kurang 0, 0. 0 ini kita anggap 10. Maka 10 kurang 5, kita pinjam di sini 2. Kita pinjam di sini 2, maka di sini 10 ya. 10 kurang 5 yaitu 5. Di sini tadi 2, 2 kurang 7 tidak bisa, maka dia pinjam ke sebelahnya di sini maka habis. Di sini jadi 12. 12 dikurang 7 berapa? 12 dikurang 7 yaitu 5. Maka hasilnya 550. Jadi 550 ditambah dengan 750 maka hasilnya 1.300 ya. Jadi boleh misalnya buku pelajaran yang dipinjam 550 dan buku pelajaran yang di perpustakaan 750 boleh juga, asalkan hasilnya tetap sama. Ketika ditambahkan maka hasilnya 1.300. Lanjut lagi ya. Di sini tadi yang C, tuliskan juga kemungkinan buku cerita yang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan. Jadi kalau buku cerita tadi jumlahnya 1.200, maka untuk mencari berapa angka yang bisa ditambahkan dan hasilnya 1.200 maka kita harus kurangkan dulu dengan bilangan yang lebih kecil. Kalau di sini misalnya di buku kalian 700 ya, berarti kita kurangkan dulu supaya dapat angka yang berikut ini ya. Jadi 1.200 dikurang misalnya 700. Jadi harus sejajar ya. Harus sejajar di sini, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Kalau dia ribuan berarti ribuan sama ribuan, baru bisa dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Supaya kita mau mencari satunya lagi, angka satunya lagi, supaya ketika nanti ditambahkan maka hasilnya 1.200 ya. Maka di sini 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 2 karena tidak bisa, maka kita pinjam di sini. Kita pinjam 1, maka di sini satunya habis. Di sini menjadi 12. 12 kurang 7 sama seperti tadi 5. Jadi hasilnya 500. Maka 700 ditambah 500 yaitu 1.200. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 13 itu, nah ya. Nah, di sana kalian disuruh untuk menentukan sendiri ya buku yang dipinjam dan buku yang ada di perpustakaan. Tadi buku yang dipinjam itu koleksi seluruhnya yaitu 2.500. Nah, berarti di sini anak-anak Bu Guru boleh misalnya mau dikurangkan 500. Ya, jadi 2.500 dikurang 500. Kurang 0, 0, 5 kurang 0, 5 kurang 5, 0, 2-nya turun. Maka di sini bisa diganti 500 ditambah dengan 2.000. Maka hasilnya 2.500. Kemudian ini juga 1.300 ya. Jadi koleksi buku pelajaran seluruhnya tadi adalah 1.300.
Nah, di sini untuk mencari nilainya, nih ya, ternyata di sini sudah ada nilainya, maka kita harus menjumlahkannya. Maka jumlahnya 1.300. Nah, yang ini tadi jumlahnya berapa? Koleksi buku cerita yaitu 1.200. Maka untuk mencari yang ini sama yang ini, maka kita harus cari bilangan yang lebih kecil dulu, yaitu 1.200 dikurang berapa? Misalnya dikurang 150 misalnya. Kita kurangkan 0 nggak bisa kurang 0 nggak bisa dikurang 5, maka dia pinjam ke sebelahnya. Maka di sini tinggal 1. Jadi di sini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Tadi tinggal 1. 1 kurang 1, 0. Satunya turun. Jadi 1050. Sini buku ceritanya 150, di sini 1050. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 1200. Seperti itu, Nak ya. Baik, sekarang silakan buka bukunya halaman 21. Berdasarkan soal cerita sebelumnya, di mana sebuah perpustakaan itu mempunyai jumlah buku yaitu 2.500. Nah, tentukan jumlah buku yang dipinjam dan banyak buku yang di perpustakaan atau buku yang tidak dipinjam. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Bagaimana cara menentukan kemungkinan-kemungkinan ini jika jumlah bukunya yaitu 2.500? Bagaimana caranya, Nak? Jadi, silakan kalian tentukan dulu angka yang lebih kecil daripada 2.500. Terserah mau angka berapa saja. Nih, kalau di buku kalian misalnya 1.600. Jadi, untuk mendapatkan nilai ini, maka kita kurangkan dulu 2.500 dikurang 1.600. Maka hasilnya, ingat ya, harus sejajar. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, ribuan sama ribuan. Dan cara mengurangkannya mulai dari yang paling kanan. Jadi 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 5 karena nggak bisa dipinjam dikurang 6, maka dia pinjam di sini ya satunya. Maka di sini tinggal 1. Di sini menjadi 15. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Karena 9 tambah 6 adalah 15. Maka 15 kurang 6 sama dengan 9. 1 dikurang 1, 0. Maka hasilnya 900. Ini ya, 900. Untuk meyakinkannya, maka silakan anak bu guru ditambahkan. 1.600 ditambah dengan 900. Benarkah hasilnya 2.500? Coba kita tambahkan ya. 1.600 ditambah 900. Ingat, penjumlahan juga harus sesuai dengan tata letaknya ya. Nilai letaknya. Karena itu ratusan berarti dia ratusan saja dengan ratusan, puluhan-puluhan, dan satuan-satuan. Baru ditambahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 9 tambah 6, 15. 1 tambahkan di atas, 1 tambah 1, 2. Benar hasilnya 2.500? Benar. Berarti kemungkinan yang pertama yaitu di mana jumlah buku yang dipinjam 1.600 dan banyak buku yang di perpustakaan 900 atau yang tidak dipinjam 900, maka totalnya yaitu 2.500. Dan untuk yang berikutnya, kemungkinan-kemungkinan berikutnya, maka seperti itu caranya. Pilih dulu angka yang lebih kecil daripada jumlah, ya, kemudian baru dikurangkan, dapat hasilnya. Untuk meyakinkannya baru ditambahkan. Benarkah hasilnya sama dengan jumlahnya? Kalau sama berarti benar. Itu kemungkinan yang bisa kita cari, ya, Nak ya. Sekarang silakan buka bukunya halaman 15. Untuk latihannya silakan anak-anak bu guru lihat nomor 2. Nomor 2 A, B, C, D, E, F. Ya, jadi di sini ada angka jumlahnya, di mana tuliskan kemungkinan berapa, angka berapa ditambah angka berapa, maka hasilnya 1.100. Ya, seperti tadi caranya, 1.100 dikurang dengan angka yang lebih kecil daripada 1.100. Ya, tentukan dulu angka yang lebih kecil dari 1.100. Dikurangkan, kemudian sudah dapat hasilnya, maka bisa ditambahkan. Jangan lupa untuk diuji lagi, apakah benar angka ini ditambah angka ini sama dengan 1.100? Ya, silakan dikerjakan latihannya A sampai dengan F. Kemudian juga nomor 3 yang A silakan dikerjakan. Di sini kita baca sama-sama dulu Nak ya. Di sebuah pabrik alat tulis terdapat persediaan 2.800 pulpen. Ya, jadi jumlahnya atau total seluruhnya itu 2.800 pulpen. Pulpen tersebut disalurkan sebagian kepada toko-toko alat tulis. Tentukan 3 kemungkinan. Nah, jadi di sini anak-anak bu guru diminta untuk
menentukan 3 kemungkinan berbeda, banyak pulpen yang sudah disalurkan, dan banyak pulpen yang terdapat di pabrik tersebut. Ya, jadi diminta untuk 3 kemungkinan di mana pulpen yang sudah disalurkan dan juga pulpen yang terdapat pada pabrik. Jadi ditulis 3 kemungkinan di mana totalnya itu 2.800, 2.800, 2.800 ya. Jadi 3 kemungkinan ya. Di mana yang pertama banyak pulpen yang sudah disalurkan dan banyak pulpen yang terdapat pada pabrik. Jadi silakan dikerjakan, dan sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.